Penyisihan Grup A cabang sepak bola SEA Games 2021 merupakan SEA Games ke-31 yang berlangsung di Vietnam. Tadi babak pertama Indonesia-Vietnam berakhir imbang 0-0 dan ada perubahan di Vietnam. Nomor punggung 11 Nguyen Van Tung digantikan oleh nomor punggung 17 Dung Nam Man. Nampaknya Vietnam langsung memberikan tekanan Do Hung Dung tadi. Sangat cepat Vietnam. Oh, di kotak penalti masih digagalkan. Tadi kita lihat oleh kedua Muhammad Adisatrio. Sangat bebas nomor punggung 10 kita lihat Lee Chong Huang An tadi untuk mengobrak-abrik pertahanan Indonesia, Bung Maru. Lagi-lagi Lee Chong An mendapatkan ruang, mendapatkan kesempatan, kemudian dia juga melakukan penetrasi dengan sangat baik, tapi kali ini penyelamatan juga sangat baik dilakukan oleh Adisatrio. 3 kali super save dilakukan oleh Adisatrio. Berhasil memperdaya 3 pemain Indonesia. Di sisi kanan ada Rio Fahmi dan juga kita ada Sahrian Abimanyu tadi baru masuk. Betul. Nampaknya memang ada perubahan di tengah Indonesia, Bung Maruf, untuk bisa tentu saja mengaliri bola ke arah depan pemain-pemain Indonesia. Tan Bin langsung ke depan, arahkan pada Tien Lin, gagalkan oleh Rido. Kini Mark Lok gagal, Wang Duch Vietnam. Masih kita lihat langsung ke depan Tien Lin, hati-hati, digagalkan dengan sangat baik. Kita lihat alhamdulillah oleh nomor punggung 19 Fahrudin Arianto. Tapi Indonesia tentu saja harus hati-hati dengan pemain Levan Chuan di kotak penalti. Sunggul tadi berhasil kembali digagalkan oleh Muhammad Adisatrio. Sundulan yang sangat berbahaya tadi pada Nguyen Tien Lin. Ya, kita lihat bagaimana langsung tekanan bertubi-tubi dilakukan oleh kubu dari Vietnam, terutama di bagaimana kemudian penyerang mereka. Nguyen Tien Lin sudah mendapatkan peluang dan kembali kita harus mengatakan cukup beruntung karena penempatan posisi dari penjaga gawang kita masih sangat baik. Dan Rio Fahmi pun cara menjaga lawan juga sangat-sangat tidak baik ya. Berdiri di belakang, lihat kita Bung Maruf. Berdiri di belakang dan sangat mudah tadi untuk diambil alih oleh Nguyen Tien Lin. Hati-hati Ilham Rio Fahmi karena posisinya selalu dieksplorasi oleh para pemain Vietnam. Dan Tien Lin menjadi tumpuan di lini depan dari Vietnam. Gagal kembali, kita lihat Sadil. Apakah sebuah pelanggaran Firza Andika terhadap Do Hung Dung. Minta untuk diberikan kartu kuning Do Hung Dung kepada Firza, tapi dicuekin saja tadi oleh wasit Choi Hyun dari Korea. Ya. Tapi sangat berbahaya lakukan oleh Firza. Betul. Apa yang dilakukan Firza juga sangat berbahaya ya. Itu harus dilakukan karena Firza sudah tertinggal 1 langkah sebenarnya. Sahrian Abimanyu asal Persija Jakarta yang nampaknya masuk mengambilkan atau di Kambuaya langsung ke depan. Sundulan tadi mengarah ke Tien Lin. Oh, nampaknya tendangan penjuru yang pertama di babak kedua ini. Lewat tendangan bebas yang langsung mengarah ke jantung kotak penalti Indonesia. Tapi Muhammad Adisatrio saya lihat posisinya dan penempatan posisinya agak cukup baik, Bung Maruf. Ya, cukup bagus dan sangat percaya diri ya. Dia beberapa kali juga membaca arah bola dengan baik. Ya, mudah-mudahan bisa dipertahankan. Nampaknya Rahmat Irianto yang digantikan oleh Sahrian Abimanyu. Huang Dus dengan penjuru ditinju lagi tadi oleh Muhammad Adisatrio. Tan Bin di kotak penalti arahkan kepada kita lihat nomor punggung 17 Nam Van Dun tadi masih gagal. Kita lihat inilah yang baru masuk Nam Bandung atau Dung Mandam. Kita lihat bagaimana tadi Nguyen Tan Bin memberikan umpan ke kotak penalti dan disundul dengan sangat bebas oleh Dung Nam Man tadi. Tendangan gawang Indonesia, Muhammad Adisatrio. Jauh, lewati garis tengah. Pas saja dengan kepala oleh Rido ke kanan kepada Ilham Rio Fahmi. Dibangi oleh Dung Nam Man. Langsung ke depan Rio Fahmi. Arahkan langsung kepada Ricky Kambuaya. Tapi Pantai tadi. Pantuan Tai berhasil menggagalkan serangan dari sisi kiri pertahanan Vietnam. Johari. Gagal Egy. Mark Lok memberikan umpan kepada Ricky Kambuaya juga gagal. Kini Mark Lok kiri. Ada Firza langsung ke depan, arahkan kepada Sadil, umpan yang benar-benar menyakitkan hati tadi.
umpan yang terlalu deras ya, karena kemudian bola dari Firsa Andika tidak bisa dikejar oleh Sadil. Sadil sekarang Irfan Johari, masih Irfan Johari kita lihat Bung. Irfan Johari ke kanan, lempari oleh Rio Fahmi, gagal dia, dibayang oleh Dwi Huang Viet An tadi. Langsung Vietnam melakukan tekanan. Ada Do Hung Dung, masih Do Hung Dung. Sangat bebas Do Hung Dung, siapa yang diberikan ke kiri. Ada Le Van Xuan. Langsung umpan terobosan masuknya pada nomor punggung 10 Lee Chong Wang An. Gagal tadi karena memang bola lebih dekat dengan penjaga gawang Muhammad Adi Satrio. Beberapa kali momen memang dibangun oleh para pemain dari Vietnam, terutama lewat pemain nomor 10 Huang An, kemudian nomor 9 Nguyen Thanh Linh, dan ditambah lagi pemain nomor 14 Wang Dok juga bermain dengan sangat baik, termasuk juga Hung Dung juga bermain dengan sangat baik. Rio Fahmi gagal memberikan bola ke depan karena diblok tadi oleh Le Van Do. Ricky Kambuaya, ya Egy Maulana Fikri, gagal Egy. Ada Pham Tuan Thai yang bisa menguasai bola dengan sempurna. Irfan Johari. Lah Nam Mandung atau Dung Nang Mam. Kapten kesebelasan Indonesia asal Madura United Fahrudin tadi menginstruksikan atau mengatur posisi para rekan-rekannya. Nguyen Van Tuan. Bagus sekali duel udara yang dilakukan oleh Rizky Ridho dengan Dung Nam Man. Le Van Xuan arahkan kepada siapa? Le Van Xuan pendek saja kepada Lee Chong Wang An, terlepas. Kini kita lihat ada Mark Egy Maulana Fikri, masih Egy dibayangin oleh Tuan Doj. Kita lihat saja Irfan Johari shooting, masih gagal Irfan karena diblok oleh Nguyen Thanh Binh, tendangan penjuru Indonesia. Tapi ini sangat baik yang dilakukan oleh Indonesia, hal seperti itu Bung Maruf. Iya, harus manfaatkan serangan balik ya, fast break yang cukup cepat. Kalau kita saksikan juga bagaimana umpan tadi yang baik juga, awalnya umpannya diberikan dengan sangat baik juga, kemudian tapi eksekusi akhir yang tidak terlalu maksimal karena berhasil diblok oleh pemain dari Vietnam. Tentu saja kita bermain di Vietnam bukan hal yang baru, kita pernah mengalahkan Vietnam 3-0 di Piala Tiger 2004 saat itu oleh Boas dan kawan-kawan. Tendangan penjuru Indonesia Mark Klok lakukan sudah tinggi dan berbahaya. Ada Rizky Ridho berduel, kita lihat Pham Tuan Thai, gagal tadi kita Rizky Ridho. Berusaha direbut oleh Rizky Ridho, tapi kita lihat Dwi Huang Viet An berhasil mendelay bola dengan sangat baik. Sebenarnya masih cukup sulit buat tim Indonesia untuk bisa menerobos pertahanan dari Vietnam, Bung Arif. Ya, beberapa peluang yang diciptakan berasal dari bola-bola mati ya, terutama dengan situ tadi juga ada peluang yang diciptakan oleh tim Indonesia, tapi ada juga pergerakan set play yang dilakukan, kombinasi antara Egy Maulana Fikri bersama dengan Irfan Johari. Ini harus sering dilakukan, memanfaatkan serangan balik karena pemain kita dipaksa untuk bertahan, jadi mau tidak mau kita harus cukup cepat dan rapi ketika melakukan counter attack. Balik Vietnam, Tien In langsung dekat kiri, ada Le Van Do berhadapan dengan kita sangat berbahaya oleh Fahmi. Berdiri bebas. Tien In tadi berhasil mendapatkan posisi sisi kanan Indonesia dengan golnya di menit ke-53. Sangat baik tadi untuk bisa melakukan penjaga gawang Muhammad Adi Satrio tadi Bung Maruf. Ya, kita saksikan bagaimana sebuah kualitas dari seorang Tien In ketika dia mendapatkan situasi seperti kesempatan meskipun sebelumnya tidak sempit, tapi dia berhasil mengelabui penjaga gawang dari Adi Satrio. Tapi yang harus dilihat juga bagaimana proses gol itu tercipta, siapa yang memberikan asis, kemudian bagaimana ruang itu terbuka. Satu itu juga bisa menjadi salah satu penilaian bagaimana pertahanan dari timnas Indonesia. Ya, sangat setuju. Kita lihat bagaimana memang sedikit agak rapuh dari sisi kanan pertahanan Indonesia. Kita lihat Rio Fahmi berduel dengan Le Van Do. Berhasil ditekuk tadi Rio Fahmi. Terlewati sedikit satu langkah Bung Maruf. Betul. Dan umpan yang sangat bebas kepada Nam Mandung.
Dan langsung satu sentuhan kepada Tian Lin. Gol yang sangat baik, Bung Marut. Iya, gol yang sangat baik. Kemudian juga skema yang sangat baik. Dan memang onside ya. Kalau kita lihat, mereka selalu muncul di belakang dan tidak diduga sama sekali. Ini adalah pergerakan dari pemain yang punya kualitas, tapi juga bagaimana bukti berkali-kali posisi dari Rio berhasil dieksploitasi, berkali-kali posisi yang cukup memberikan ancaman dan mengkhawatirkan dan tidak dilakukan perubahan oleh seorang Sintayong. Ya, tadi memang terlihat ya Rio tidak bisa mengawal dengan baik pergerakan dari Le Van Do, sehingga Le Van Do mampu melepaskan 4 terobosan kepada Dung Nam Man. 1-0 Vietnam di menit ke-53 sebenarnya tadi. Jadi catatan papan skor ada 54. Asis yang sangat baik dari Dung Nam Man yang masuk di babak kedua menggantikan posisi dari Nguyen Van Tu. Gol 1-0 Vietnam. Duch Le Van Do. Para kebalam Indonesia, Irfan Johari. Irfan kuasai bola. Umpan yang tidak baik tadi Irfan Johari. Baik apa yang dilakukan oleh Muhammad Adi Satrio, sudah sangat siap untuk bisa menerima atau mengantisipasi umpan terobosan yang dilakukan para pemain Vietnam tadi. Ini saya pikir juga keberanian dan kecerdasan dari seorang Satrio ketika membaca bola. Kemudian membaca bola ini. Kita lihat Irfan Johari ketawa 2 pemain sekaligus salah melakukan passing atau terlalu tanggung memberikan umpan kepada Egy Maulana. Ya, seharusnya memang Sahrian Abimanyu bisa sedikit memberikan warna ya, memberikan angin segar atau udara segar di lini tengah Indonesia, karena kehadirannya tentu saja diharapkan bisa menyuplai bola yang diinginkan para pemain Indonesia, baik di kanan, di kiri atau juga di depan, Bung Marut. Sejauh ini kita belum melihat peran dari seorang Sahrian Abimanyu. Kita juga tidak melihat dia bagaimana mengendalikan bola, jadi belum bisa diberikan penilaian. Tapi memang Sahrian kalau bicara dari defense-nya lebih bagus, bisa dikatakan sebenarnya Rahmat Irianto lebih bagus dari sisi pertahanan ya, karena dia adalah pemain yang memang tipikalnya nalurinya bertahan. Sahrian lebih pada pemegang bola. Persoalannya adalah posisi Sahrian berada di belakang dari seorang Mark Klok. Kembali Firzandi ke Indonesia, Mark Klok turun ke bawah dari Irfan Johari untuk memberikan ruang kepada pemain Indonesia. Masih Irfan, ada Firza ke tengah kepada Mark Klok, mencoba mainkan bola Indonesia langsung ke depan pada Egy Maulana Fikri, menggagalkan Tuan Den Bin. Ya, kita lihat tadi gagal Kambuaya, kini Dung Nam Man pada Le Van Do pada Pantuan Tai, kembali kita lihat lagi Dung Nam Man, masih Dung Nam Man langsung ke depan, arahkan kepada Nguyen Tian Lin, namun berhasil diamankan oleh Muhammad Adi Satrio. Bola langsung mengarah ke arah dirinya tadi. Inilah Nguyen Tian Lin kembali menjadi momok buat Indonesia, karena dia juga pernah mencetak gol ke gawang Indonesia khususnya di final SEA Games 2019. Nanti Indonesia lewat Firza Andika berusaha membangun serangan langsung ke depan. Irfan Johari dengan dadanya sudah pada Sadil namun gagal, dan Sadil tidak terlihat di sebelah ini. Kembali serangan balik lewat Tian Lin, masih Tian Lin, shooting Tian Lin terlalu jauh tadi. Belum terlihat apa yang dilakukan oleh Sadil dan juga Egy sepanjang babak pertama dan babak kedua hingga menit ke-8 ini, Bung Mari. Iya, padahal Sadil diharapkan menjadi pemain yang penting ya dalam pertandingan kali ini ya, dan dia belum bisa menjadi senjata rahasia karena mungkin salah satu pemain yang belum dikenal secara baik oleh kubu dari Vietnam. Tapi sejauh ini dia tidak terlalu banyak mendapatkan bola, tidak terlalu juga banyak bergerak untuk memberikan ancaman. Ya, masih tertinggal 0-1 Indonesia dari tuan rumah Vietnam di pertandingan penyisihan grup A SEA Games 31 tahun 2022 di Vietnam. Sebelumnya SEA Games tahun 2021, karena memang SEA Games harus berlangsung 2021 karena pandemi harus dimundurkan hingga tahun 2022. Kini Sahrian Abimanyu, pemain yang pernah mengurat JDT atau Johor Darul Tahzib, akhirnya Firza Andika kontrol yang tidak cermat tadi, bola langsung keluar lapangan pertandingan. Dan umpan sangat baik tadi. Iya, umpan yang sangat baik, kemudian juga tepat sebenarnya ke arah dari Firza Andika, tapi kontrol bola yang tidak cermat dari Firza Andika sehingga bola terlalu deras dan meninggalkan lapangan. Ya, nampaknya kita lihat Lee Chong Wan masih terduduk. Kapten kesebelasan Fahrudin menghampiri wasit untuk menanyakan waktu. Inilah Tian Lin kembali mampu membawa gawang Indonesia. Juga di kualifikasi Piala Dunia
2022 dan juga SEA Games inilah Tian Lin. 8 gol Bang di kualifikasi Piala Dunia dan sempat menjadi pemain terbaik di kualifikasi Piala Dunia bulan Oktober. Yang cukup menonjol, secara postur juga sangat baik, tinggi, besar, sehingga duel atas juga bisa sangat berbahaya. Dutch, main kelahiran 11 Januari 98, berpostur 183 cm, dari klub Vietel. Sedangkan di ruangan masih tertidur di lapangan karena masih mendapatkan perawatan dari tim medis dari Vietnam. Cuman adalah pemain kelahiran 1 September 1999. Telah di Chongwangan, tingginya hanya 198 cm dan namanya harus diganti Bung. Iya, ditarik keluar ya, dan sudah dipersiapkan tadi nomor 12 Luang Anton yang usia 24 tahun yang kita Vietnam, seperti pemain nomor 10 dari Vietnam lainnya. Ini tipikal pemain yang bisa mengendalikan permainan dan juga sangat baik dari sisi umpan dan secara postur juga memang tidak terlalu tinggi secara setinggi badan. Puluhan ribu supporter Vietnam yang memenuhi stadion Viet Tri di dekat kota Hanoi, Bung Maruf. Ya, dan sebelum pertandingan memang sudah dilakukan inspeksi dari kubu AFC ya, untuk memastikan kondisi lapangan dan kualitas dari lapangan. Hyun Chong Den masuk, dan Ronaldo dari Indonesia masuk. Siapa yang akan digantikan oleh Ronaldo Kuateh masa klub Madura United? Namanya Firza Andika keluar, Sadil pun namanya keluar kan? Ada Witan Sulaiman di situ. Ya, Sadil memang keluar, memang tidak terlihat Sadil. Masuk Witan Sulaiman. Yang menarik adalah Firza Andika justru yang ditarik keluar, bukan Rio dan Dewangga yang masuk. Dewangga menempati posisi back kiri. Langsung depan Dewangga, sudah kepada Witan tadi. Banyak Irfan Johari pun memang belum memenuhi ekspektasi yang diharapkan pelatih Sintayong sehingga digantikan oleh Ronaldo. Nah, Wei Huang dan dari Vietnam, Roh Dung blok oleh Mark. Pelanggaran kembali dilakukan oleh Rizky Ridho terhadap Dung Nam Man. Sejauh ini Rizky Ridho tampil cukup apik ya di starting line up di Piala Indonesia dan kritik karena sekarang lagi nyaman, lebih tenang kombinasi dengan Fahri sebagai dua. Mark berhasil menangkan duel di udara. Ada Le Van Suan. Kalau gini kalau menurut saya Khas Vietnam bisa melakukan komunikasi progres seperti ini. tidak ada yang dilakukan oleh Witan Sulaiman. Teguran biasa. Justru dia yang membutuhkan sebenarnya. Dramatis sinetron yang diciptakan oleh Van Suan, betul. Teatrikal. Kembali kita lihat Naman, Le Van Suan, masih Le Van Suan, agak leluasa Le Van Suan, angkat langsung kotak penalti. Bisa diserobot oleh Fahmi, masih Fahmi. Gagal tadi karena memang dihadang dengan sangat keras oleh nomor punggung 15 Hyun Chong Den tadi. Apa yang terjadi oleh Rio Fahmi? Apakah sedikit kram? Mampu berdiri bangkit kembali. Kita lihat Ilham Rio Fahmi. Benar, pelanggaran tadi Hyun Chong Den tadi. Lihat Ilham Rio Fahmi kembali ke dalam Vietnam. Masih unggul 1-0 Vietnam. Mana gol diciptakan oleh Tian Lin Kambuaya.
Ada Witan Sulaiman, masih Witan, langsung ke kiri, ada Dewangga, masih Dewangga berlari cepat, siapa yang ditekan oleh Dewangga, umpan langsung. Apa yang dilakukan oleh Dewangga tadi, padahal itulah kesempatan kita untuk bisa memberikan satu serangan yang atau terapi kejut buat Vietnam, Bung Maruf. Iya, dan justru kita yang terkejut karena melihat bagaimana crossing yang dilakukan oleh Dewangga jauh dari sasaran, Bung. Tapi ini mungkin masih awal, Dewangga masih butuh adaptasi di awal. Dan kita berharap jauh lebih membagus, jauh lebih membaik di beberapa menit selanjutnya. Dewangga buat saya adalah pemain istimewa, Bung. Betul. Bisa bermain di mana saja. Dan sangat menonjol ketika tampil di ajang Piala AFF, bisa sebagai gelandang setuju. bertahan, sebagai fullback, bahkan juga sebagai Gelandang pemain fullback kiri kemudian center back juga, Bung. Sangat luar biasa penampilan dari Dewangga sudah. Nguyen Van Toan diserobot kita lihat tadi oleh Dewangga. Gagal tadi kita lihat Bui Huang Viet. Ya, Bui Huang Viet langsung pada Ronaldo. Gagal Ronaldo untuk meraih bola. Ya, ini juga salah satu pemain yang diharapkan bisa menjadi masa depan untuk penyerang timnas Indonesia, karena lama kita tidak memiliki penyerang yang bagus, penyerang yang punya kualitas, dan Ronaldo adalah pemain yang paling sering diperbincangkan dan dia punya kualitas. Pernah bukan U19, U23, bahkan di senior juga pernah tampil di ajang. Dan senior adalah pemain yang mematahkan rekor Asnawi sebagai pemain muda pemain termuda untuk memperkuat timnas ini. Iya, termasuk juga pemain termuda di SEA Games ya, Bung, ya, setelah Asnawi juga di tahun 2014. Naman masih menangkan duel di udara sebenarnya. Le Van Xuan langsung kepada Dung Naman. Le Van Xuan gagal. Le Van Xuan, nampaknya lemparan ke dalam buat Vietnam. Ya, Le Van Xuan arahkan kepada Dung Naman. Masih begitu. Dewangga masih di kotak penalti, sangat berbahaya. Masih dikatakan sudah keluar tadi. Sudah diperhatikan gerakan dari Dung Naman ini. Ini adalah salah satu kunci bagaimana kebangkitan dan kemudian agresivitas yang dimiliki oleh Vietnam. Ketika dia masuk, timnas Vietnam bukan hanya berhasil mencetak gol, tapi bagaimana mereka juga sangat agresif menekan, punya banyak peluang, dan Dung Nam adalah pemain yang menjadi kreator di lini tengah dari timnas Vietnam sejauh ini. Coba membangun serangan Indonesia dari bawah. Fahrudin, kapten ke-11. Mark Locke. Masih Mark Locke ke kiri. Dewangga menaik kaki pemain Vietnam kah? Nampaknya tidak. Umpan yang tidak sempurna dari Dewangga. Masih belum bisa menemukan bentuk permainan yang baik dari Indonesia hingga menuju menit ke-70. Cocor saja kita oleh Rizky Ridho. Tapi yang perlu diperhatikan adalah bagaimana pemain Indonesia kerap kali kalah dengan duel-duel udara dengan para pemain Vietnam. Betul, beberapa kali ya kita bagaimana penempatan posisi ketika duel udara juga, atau kemudian secara lompatan juga kadang tidak terlalu sungguh-sungguh ya lompatan pemain kita untuk mengelola bola atas. Do Fundung untuk pada Dung Naman atau Namandung. Belum ada perubahan, Bung, kalau kita lihat dari beberapa pemain yang masuk atau dimasukkan oleh Sintayong, belum memberikan warna yang berbeda, belum memberikan sentuhan yang kemudian mengubah ritme permainan dari timnas Indonesia sejauh ini. Umpan terobosan gagal, kembali Witan kepada Ronaldo. Kini Vietnam. Bui Huang Viet An. Belakang kepada Nguyen Tan Binh. Le Van Do. Belakang kembali kepada Nguyen Tan Binh. Wang Duch. Bui Huang Viet Tan Binh. Pan Tuan Thai. Tengah Le Van Do. Wang Duch, Nguyen Tuan Lin, berhasil gagal Fahrudin, kembali jatuh kali Dong Hung Du. Ada Nguyen Tan Binh, Le Van Xuan, masih Le Van Xuan cepat berlari di sisi kaki pertahanan Indonesia, masih Le Van Xuan berhadapan dengan Dewangga. Kita lihat saja Changman,
Ada Levando, masih Levando berhadapan dengan Rio Fahmi. Hati-hati Rio Fahmi. Ada kita lihat tadi Sahrian Abimanyu. Ada Ronaldo kini, masih Ronaldo. Ada Ronaldo, Wang Duc, ke depan langsung pada Tien Lin. Gagal kembali Vietnam. Nampaknya masih cukup sulit Indonesia, Bung Maruf. Ya, masih sulit untuk mengembangkan permainan, masih sulit juga untuk bisa melakukan counter attack secara cepat karena transisi yang dilakukan oleh Vietnam sejauh ini juga sangat baik. Indonesia, ada kita Ricky Kambuaya, masih Ricky, Ronaldo, masih Ronaldo, gagal, offside, sayang Ricky Kambuaya, padahal sudah cukup baik skema yang diperagakan para pemain Indonesia. Masih 20 menit, masih banyak waktu untuk bisa membalas atau bisa menyamakan kedudukan, Bung Maruf. Masih ada harapan tentu saja karena dalam sepak bola selalu ada harapan sebelum pertandingan benar-benar selesai, Bung. Dan kita lihat beberapa pemain kita sebenarnya sudah mulai coba membangun kepercayaan diri mereka, mencoba untuk melakukan build up serangan. Tapi memang Vietnam sejauh ini masih rapat dan kita belum menemukan celah ruang yang bisa dieksploitasi untuk bisa membongkar pertahanan dari Vietnam. Indonesia, Fahmi belakang kepada Rizky Ridho, coba dari bawah Indonesia. Hasan Abimanyu, masih Sahrian, mana sepak Persija Jakarta. Sahrian kembali, oh namanya Mark Klok. Sangat baik, Edi Maulana Fikri, pelanggaran jelas. Wang Duc harus kartu kuning seharusnya, Bung Maruf. Iya, dan saya pikir dia jelas kartu kuning. Betul, kartu kuning. Tapi memang beberapa hal yang dilakukan oleh para pemain dari Vietnam ya. Mereka tidak ragu untuk melakukan foul, mereka tidak ragu untuk menghentikan fast break yang dilakukan oleh timnas Indonesia. Meskipun resikonya mereka di awal sudah langsung mendapatkan kartu kuning. Dan pelanggarannya momennya sangat baik, Bung Maruf. Betul, itu yang harus dilakukan. Beberapa kali mereka tahu betul ini adalah pelanggaran yang harus dilakukan dengan keras, dengan cara menjatuhkan, atau mereka cukup memberikan gimmick untuk memutus momentum yang dibangun oleh timnas Indonesia. Tendangan bebas Indonesia, ada lihat Witan Sulaiman dan juga Ronaldo. Sahrian Abimanyu akan melakukan tendangan bebas. Ada 4 pemain Indonesia terlihat di kotak penalti. Sahrian Abimanyu lakukan sudah, langsung mengarah ke Win Fantoan. Mudah saja, langsung nas dalam dekapan penjaga gawang berpostur 185 cm ini. Masih belum bisa jebol gawang Vietnam dari serbuan para pemain Indonesia. Nyelangin Wang Duc. Dan duel kita lihat Dewangga dan juga Le Van Xuan lempar ke dalam Indonesia. Memang terlihat tidak adanya Asnawi dan Arhan, Bung Maruf ya. Iya, harus diakui ada pengaruh ketika Asnawi tidak bermain, kemudian Arhan juga tidak bermain karena kita terbiasa punya 2 fullback yang bergerak agresif ya, Bung ya. Dan di Piala AFF harus diakui salah satu kekuatan kenapa tim kita bermain dengan sangat agresif karena 2 fullback kita juga memiliki mobilitas yang sangat baik, memiliki akurasi passing yang sangat baik dan juga lemparan ke dalam yang sangat baik. Le Van Xuan langsung pada Tien Lin. Mark Klok. Oh, hati-hati. Masuk kembali Indonesia lewat Toh Hung Dun. Sangat bebas mereka memainkan umpan 1-2 di area kotak penalti Indonesia dan jebol kembali gawang Indonesia digawal oleh Muhammad Hadi Satrio sehingga Indonesia kini tertinggal 0-2 dari Vietnam di menit ke-73 ini, Bung Maruf. Ini adalah sebuah kualitas pertunjukan aksi individu yang dilakukan sangat baik oleh Bohembu. Kualitas kenapa menjadi salah satu bukti alasan kenapa dia dipanggil untuk memperkuat timnas ini 2-3 di ajang SEA Games kali ini. Bergerak dengan sangat baik, memberikan ruang, memberikan celah dan kemudian membuka ruang dan mengeksekusi peluang yang begitu terbuka. Dan kita saksikan melewati 2 pemain sekaligus dan memenangkan duel menghadapi pemain belakang dari kita. Bagaimana umpan 1-2 dengan Nguyen Tien Lin sangat baik, Bung Maruf, dan pas untuk langsung mengarah kepada Do Hung Dun dan tanpa ampun langsung menggol gawang Muhammad Hadi Satrio. Sulit dan membuka skor menjadi 2-0. Bung Maruf, sangat sulit untuk dihadapi oleh Muhammad Hadi Satrio, Bung Maruf. Iya, karena memang Hadi Satrio juga sudah jatuh terlebih dahulu ya, kemudian dia bisa mengangkat tangan tadi, tapi bola terlalu tinggi dan kemudian melakukan selebrasi terbang. Menjauh Vietnam menjadi 2-0. Kambuaya, ada Tan Binh tadi. Balik gagal Rio Fahmi. Ke belakang Fahmi pada Fahrudin.
Lebar ke kiri, umpan yang tidak sempurna dari Fahrudin. Kini Dewangga. Depan langsung arahkan pada Mark Locke. Sudah keluar lapangan pertandingan bola. Hung Dung memang memberikan warna tersendiri di lini tengah Vietnam. Kerap kali membahayakan gawang Indonesia. Saya lihat mengenai badan dari Vietnam, bola sudah di luar dari bola. Iya, dia maksudnya bola sudah balikan gitu sebelum mulai lapangan. Hung Dung, Le Van Xuân, Huang Duc, masih Huang Duc, Pan Quan Khai, masih Pan Quan Khai, Huang Duc. Huang Duc berani mendapatkan bola di dekat pertahanan Indonesia. Evando, hampir saja tadi Min Cheng Lin kembali membobol gawang Indonesia. Alhamdulillah masih gagal tadi Bung Maruf. Iya, sebuah serangan lagi-lagi dan kemudian kita lihat para pemain dari Vietnam memiliki momentum. Mereka sekarang sangat confident, mereka sangat percaya diri, memberikan umpan bahkan di dekat para pemain dari timnas Indonesia bergerak di sektor kiri dan kanan. Bahkan mereka juga melakukan pressure dari lini tengah. Ya, para pemain tengah mereka benar-benar sangat baik untuk bisa memegang bola dan mengolah bola ya. Iya, Sebelum memberikan umpan kepada pemain mereka di lini depan. Oh, nampaknya tadi sliding dari Mark Locke yang hampir saja gol bunuh diri. Beruntung masih menyamping di sisi kanan gawang Indonesia di kawan Muhammad Hadi Satrio. Le Van Xuân dengan penjuru langsung mengarah kepada Hung Dung. Petik di udara oleh Muhammad Hadi Satrio. Sangat baik Muhammad Hadi Satrio sesungguhnya. Tapi sayang harus jebol 2 kali. Ya, kalau kita lihat dari proses ini, kita lihat Muhammad Hadi Satrio memang sudah keluar dalam usia yang sangat baik ya. Dia mengamankan bola dan mengambil keputusan sangat tepat. Bola kita lepas. Balik serangan datang dari Vietnam lewat Le Van Do. Le Van Do ada Le Van Xuân, Yun Chon Den, Huy Huang Phiet, Nguyen Thanh Binh, Huy Huang Phiet An. Tengah kembali ada Do Hung Dung dan kini Le Van Xuân. Masih Le Van Xuân di tengah tadi masuknya kepada Huang Duc, namun berhasil digagalkan Indonesia, tapi mengakibatkan tendangan penjuru kembali buat Vietnam di babak kedua ini. Nampaknya memang Indonesia masih kesulitan Bung Maruf. Iya, sangat sulit untuk bisa mengembangkan permainan, sangat sulit untuk bisa menghalau atau kemudian menghadang tekanan bertubi-tubi yang dilakukan oleh Vietnam. Karena situasinya Vietnam sekarang mereka berada di atas sana, mereka nyaman bermain, mereka nyaman mengalirkan bola, mereka bahkan begitu leluasa untuk bisa mengatur tempo dan menekan pertahanan dari timnas Indonesia. Tendangan penjuru Huang Duc. Oh, berbahaya datangnya, berdiri bebas tadi ditepis oleh Satrio. Oh, alhamdulillah. Balik gagal tadi sepakan yang dilakukan oleh Nguyen Thanh Binh, padahal berdiri sangat-sangat bebas Bung Maruf. Dan lagi-lagi kegagalan kita atau ketidakmampuan kita mengantisipasi bola-bola sudut seperti ini. Dan kita saksikan begitu leluasa Bung, sangat leluasa posisi yang ditempati tadi oleh Hung Dung. Hampir saja dia kembali menjebol gawang dari Indonesia. Dan Thanh Binh pun sangat bebas untuk melakukan sepakan yang sangat-sangat berbahaya di depan gawang dari Indonesia. Betul. Sangat berbahaya saya pikir, dan memang ini juga tidak lepas dari pergantian pemain yang dilakukan oleh Sintayong menurut saya. Ketika Sarian Abimanyu masuk, justru lini tengah kita seperti agak ada bolong lubang. ya. Betul. Bagaimanapun bahwa ada ketidakseimbangan karena Rahmat Irianto ditarik keluar tadi Bu. Mark Locke langsung ke depan, arahkan kepada Kambuaya. Gagal kembali Indonesia. Oh, kosong tengah Indonesia. Tidak ada Namandung. Umpan terobosan tadi masuknya pada para pemain depan mereka, namun langsung mengarah kepada penjaga gawang lah Namandung. Mark Locke ke kanan, tempati Fahrudin Abimanyu. Salah pengertian di antara dua pemain Rio Fahmi dan juga Kambuaya. Dan memang umpannya juga agak sedikit membingungkan ya. Iya. Di antara dua pemain Indonesia.
Dan kita juga tidak melihat bagaimana seorang Ricky Kambuaya di ajang AFF ya Bung ya. betul. Sama sekali tenggelam. Kita tidak melihat dia memegang bola. Kita juga tidak melihat bagaimana agresivitas yang ditunjukkan untuk bisa membantu pertahanan juga. Jadi memang benar-benar lini belakang kita dipaksa seperti bekerja keras untuk menghalau gempuran yang datang bertubi-tubi dari timnas Vietnam. Sementara lini tengah kita seperti hilang kendali. Gol yang baik tadi kita lihat Nam Mandung langsung pada Nguyen Thian Linh. Menangkan duel di udara Thian Linh, kontrol yang bagus. Sangat nyaman Bung. Sangat nyaman mereka dan selalu menangkan duel di udara. Thian Linh sangat bebas pada Bui Huang Viet. Ke tengah Bui Vieng Het. Nam Mandung. Pelanggaran dilakukan terhadap Bui Huang Viet An. Tendangan bebas buat Vietnam. Sudah unggul 2-0 hingga menit ke-80. Nampaknya ada dua pemain Vietnam yang akan masuk. Nomor punggung 19 dan juga nomor punggung 3. Mereka akan kesebelasan Do Hung Dung akan keluar. Dan juga Nguyen Thian Linh, dua pencetak gol Vietnam. Sebuah gol yang sangat cantik tadi dari Thian Linh, bersama dengan Le Van Do, Nam Mandung dan juga Nguyen Thian Linh. Iya, kalau kita lihat seluruh kan sebenarnya terbilang cukup sempit juga, tapi dia bisa berlari di antara dua pemain belakang kita. Baik tadi proses gol yang sangat cantik dari Vietnam. Ini seperti pelampiasan ketika di ajang di AFF ya. Mereka menekan ketika itu Vietnam menyerang, mereka menyentuh, tidak bisa mencetak gol. Sekarang mereka bisa mencetak. Hampir tadi. Sebuah peluang yang begitu terbuka. Pemain yang baru masuk sebenarnya. Ya, Min Ho Tan inilah Min Ho Tan, pemain yang baru masuk. Sudahnya sangat bebas. Beruntung tadi tiang gawang masih menjadi penyelamat gawang Indonesia. Cukup berani apa yang dilakukan oleh Pak Hangso ketika menarik keluar dua pemain dan sekarang Marcelino masuk. Ronaldo langsung ditarik keluar. Ya, saya setuju karena tidak terlihat apa yang dilakukan oleh Ronaldo ya. Iya, ini mengingatkan kita apa yang dilakukan ketika Sintayong menarik Ejra Walian yang baru masuk tapi kemudian langsung ditarik. Kushe dia juga sering Pernah merasakan itu ya ketika dia baru masuk. Anissa Gara. Oke, kita saksikan bagaimana kemudian tekanan oleh Van Suan kali ini. Masih menekan Van Suan lini tengah, memegang kendali. Belum diganti ternyata kapten tim nomor 16 Hung Dung yang mencetak gol tadi dari kubu Vietnam. Bui Huang Viet, Do Hung Dung. Hung Dung, pemain yang sempat dikawal secara bergantian antara Maklok dengan Rahmat Irianto. Dewangga kali ini. Gagal Dewangga untuk bisa mengamankan bola. Ya, banyak yang tidak berjalan dengan harapan ini. Seperti dengan harapan Dewangga juga tidak terlalu banyak bergerak. Artinya bahwa dia juga tidak bisa bertahan. Jadi praktis semua pergantian yang dilakukan oleh Sintayong sudah tidak berjalan seperti yang diharapkan. Belum ada permainan yang berubah, termasuk Witan Sulaiman juga. Indonesia kini coba membangun tekanan. Rio Fahmi, Fahrudin, Abimanyu, tengah sangat baik pada Witan tadi. Dewangga, Witan gagal kembali. Sangat enak para pemain Vietnam. Wang Duc, dibayangi kita lihat oleh Dewangga, Nam Mandung. Le Van Do, Min Ho Tan, masih Min Ho Tan. Umpan ke tengah. Masih digagalkan oleh Muhammad Adi Satrio. Dewangga kini. Umpan yang terlalu terburu-buru Dewangga. Kambuaya tadi yang dituju. Saya menilai Indonesia belum benar-benar bisa
mengembangkan permainan dengan sempurna di sini Bung Maruf. Iya, jauh dari apa masih Harapan, belum ya. sesuai harapan ya, jauh dari harapan ya. Karena memang tidak ada pemain yang kemudian bisa memegang bola, yang bisa mengatur tempo permainan. Bola langsung diberikan ke depan dan itu memudahkan para pemain belakang dari Vietnam untuk mengantisipasi. Kita saksikan, bahkan mereka sangat rapat Bung. 1, 2, 3, 4, 5 pemain menghadapi 3 pemain, saya pikir memudahkan pemain Vietnam untuk bisa menghentikan serangan yang coba dibangun. Rizky Ridho ke kiri di Indonesia. Marcelino gagal memberikan umpan matang. Marcelino Hungdung, sangat baik tadi. Seperti latihan. Do Hungdung sangat leluasa untuk mengolah bola. Huang Duc, Le Van Do, Huang Duc, Tan Bin, Bong Hung Du, Bin Chen Den, Bong Hung Du, Min Ho Tan, bukan sebuah pelanggaran. Egy Maulana Fikri, Kambuaya, Marcelino, masih Marcelino, umpan kepada Kambuaya, kini Egy Maulana Fikri, Kambuaya lagi, Egy lagi, syuting, Witan Sulaiman terlalu lemah tadi. Dan sudah agak bebas sebenarnya posisi dari Witan Sulaiman. Iya, kombinasi yang sangat baik ya. Bagaimana Marcelino juga berperan, ada juga Ricky Kambuaya, Egy Maulana dan Witan Sulaiman. Tapi saya tembakannya tidak terlalu tepat mengenai kaki tadi. Dan bukan kaki kuatnya Bu Maruf. Iya, dan saya pikir harusnya ini adalah lebih bisa dimanfaatkan ya, karena Witan dalam posisi yang memang sangat ideal. Oh, Nam Mandung kembali serangan cepat dari Vietnam. Langsung umpan kepada Le Van Xuan. Masih Le Van Xuan. Masih Le Van Xuan. Hati-hati. Le Van Xuan shooting. Oh, gawang. Alhamdulillah masih gagal. Tapi di Le Van Do. Masih Le Van Do. Le Van Xuan kembali ke depan gawang. Oh, baik terjadi. Gol yang tidak terduga membuat Indonesia harus kebobolan 3 kali tadi nampaknya. Le Van Do yang mencetak gol ke gawang Indonesia, Bung Maruf. Bahkan Le Van Do tidak yakin atau tidak percaya dia itu menjadi gol ya, karena memang dia juga tidak berniat untuk membuat gol, tapi bola sepertinya berbelok. Tapi di luar itu juga bagaimana pergerakan dari Van Xuan juga sangat berbahaya tadi, tembakannya hanya sayang menembus gawang. Benar-benar para pemain dari Vietnam mengajari permain belakang kita cara bertahan, dan kita saksikan ini beruntung di satu sisi ini. Baik Bu Maruf. Tapi kemudian ada ruang kosong. Ini pemain belakang, ini pemain belakang yang kemudian bisa begitu leluasa maju ke depan. Ini kita salah lihat antisipasi dari Fahrudin. Betul. Antisipasi yang salah dari Fahrudin membuat bingung tadi penjaga gawang Muhammad Adi Satrio. Kita saksikan di sini. Le Van Xuan Sangat leluasa Bu, melewati pemain belakang kita. sangat berbahaya. Menyentuh mistar gawang. Gol yang tidak terduga tercipta membuat Indonesia kembali bobol. Lewat Le Van Do. Pelanggaran tadi dilakukan oleh baru masuk nomor punggung 8. Makrok agak memberikan umpan kepada Witan. Le Van Xuan berdiri bebas. Kita lihat Min Ho Tan sapu oleh Rizky Ridho. Kemudian Halong nomor punggung 8 Ya, menggantikan kapten tim Hungdung ditarik keluar. Artinya pelatih dari Pak Niso sudah cukup nyaman untuk mengganti pemain-pemain utama mereka, termasuk di lini tengah mereka. Inilah Min Ho Tan. Wih Huang Tian An langsung ke depan, arahkan kita pada Min Ho Tan. Chen Dong, Tan Bin tadi, Le Van Do, Huang Duc dibayang oleh Marcelino maksudnya. Huang Duc kepada Le Van Do, Tan Bin kepada Le Van Do, Chen Den, Huang Duc, sangat bebas Huang Duc pada Min Ho Tan, digagalkan oleh Rizky Ridho. Kini ada Mark Klok.
Di penyisihan grup di SEA Games 2019 juga Indonesia kalah dari Vietnam sebelum kita berhasil maju ke babak final, Bung Arif. Ya, dan ketika itu kita kalah dari Vietnam 2-1, tapi kemudian kita menjadi runner grup karena kita berhasil mengalahkan Thailand. Artinya bahwa sebenarnya kalau kita bicara secara teori ini adalah fase grup, masih ada kemungkinan, masih ada peluang, terutama kalau kita lihat lawan-lawan yang dari berikutnya mungkin secara kualitas masih berada di bawah dari Vietnam, sehingga kita masih ada peluang. Ini belum selesai, tapi Vietnam kita boleh kalah, tapi kita bisa punya kesempatan untuk terus melaju ke semifinal bahkan final dan menjadi juara. Kini Dewangga dihadapi oleh gagal Kambuaya, bola terlepas begitu saja sehingga Le Van Xuan langsung memberikan umpan ke depan. Arahkan kita masih sudah kepada Min Ho Tan. Kini jadi kedekati Dewangga, 4 menit tambah waktu. Kembali serangan dari Vietnam. Min Ho Tan berhadapan dengan Rizky Ridho. Hasil hampir saja melewati Rizky Ridho. Ke belakang Rizky Ridho kepada Muhammad Adi Satrio. 4 menit tambahan waktu. Marcelino ke tengah. Ada Sahrian tadi dan Marcelino, kini kepada Dewangga, Mark Locke. Ya, saya nilai memang lini tengah Indonesia gagal, Bung Marus, untuk bisa meredam kesulitan dari lini tengah dari Vietnam. Witan Sulaiman, ada Egy Maulana Fikri, Sahrian Abimanyu, Marcelino, masih Marcelino, ada Witan Sulaiman, Kambuaya, Witan Sulaiman ke kanan, tempati oleh Ilham Rio Fahmi, angkat di kotak penalti. Tidak ada satupun rekan yang di kotak penalti Indonesia. Iya, karena memang tidak ada target main di sana ya. Ketika Ronaldo tidak keluar, Marcelino masuk, maka Ricky Kambuaya yang lebih menempati posisi sebagai pemain penyerang di tengah. Tapi Kambuaya secara naluri dia lebih banyak bergerak ke tengah dan kemudian membuka ruang di sisi kanan. Levando lemparan ke dalam Vietnam. Sahrian Abimanyu tadi. Kini pelanggaran nampaknya dilakukan nomor punggung 8 nampaknya Nguyen Hai Long terhadap Witan Sulaiman. Oh iya, Nguyen Hai Long, tapi sebenarnya tidak sengaja. Tidak sengaja, karena Witan yang justru melakukan sliding susulan. Tapi walaupun tidak sengaja, tapi gerakannya merupakan sebuah berbahaya. Dan wasit tepat untuk memberikan keputusan bahwa itu adalah sebuah pelanggaran. Mark Locke langsung di kotak penalti, arahkan kepada Egy tadi, jatuh di kaki para pemain Vietnam. Kini lewat Le Van Xuan, masih Le Van Xuan dikejar oleh Egy Witan Sulaiman. Apakah pelanggaran tadi gerakan dari Witan Sulaiman terhadap Le Van Xuan? Ya, sedikit jahil tadi Bung Maruf. Karena dia terakhirnya mengangkat kaki sedikit tinggi ya, dan itu dimanfaatkan juga oleh Van Xuan. Jadi dia mengambil momentum atas aksi jahil yang dilakukan oleh Witan Sulaiman. Min Ho Tan, Le Van Do, Quang Duc, Quang Duc lagi, Han Quan Thai, Chen Dan, Quan Thai, Le Van Do, Chen Dan, hadapan dengan Fahrudin, kini Namandung, kotak penalti, hadapan dengan Rizky Ridho, masih Namandung, ada Le Van Do, kuning, Vietnam, Witan Sulaiman, Witan Sulaiman. Itu banyak kartu kuning yang diberikan oleh wasit, dari 6 sebetulnya kartu kuning di kedua tim. Hotan dia sendirian di kotak penalti, juga ada Nguyen Hai Long, masih dicuri oleh Sahrian Abimanyu, masih Sahrian arahkan kepada Egy, lebih dekat dengan jaga gawang, kini di dan wasit Choi Hyun dari Korea telah meniup peluit panjang
tanda berakhir pertandingan babak kedua antara Indonesia melawan Vietnam pada babak penyisihan grup A SEA Games ke-31 tahun 2021 yang berlangsung di tahun 2022 yang berlangsung di Vietnam, dan skor 3-0 buat keunggulan Vietnam tidak berubah hingga wasit Choi Hyun meniup peluit panjang. Dan pemirsa, kami akan kembali ke studio bersama Bung Tio dan juga